Nah, jadi indexing, ya indexing ini kan prosesnya. Jadi indexing ini dibuat berdasarkan atribut indeks pada file ataupun tabel yang digunakan sebagai indeksnya. Nah, tipe indeks ini kalau kita bagi dia berdasarkan urutannya ada dua jenis, ada yang terurut, ya disebut dengan ordered index, atau kadang-kadang dipanggil juga sebagai primary index ataupun clustering index. Nah, ada satu lagi ada dinamakan sebagai hash index. Nah, atau sifatnya itu secondary index ataupun non-clustering index. Nah, yang indeks terurut ini biasanya digunakan untuk mengakses data yang tersusun secara terurut berdasarkan nilai tertentu. Nah, jadi sesuai dengan maknanya terurut berarti memang dia tersusunnya itu secara terurut. Nah, berdasarkan nilai apa ya, nilai atribut apa. Nah, kemudian yang hash index ini dia digunakan untuk mengakses data yang terdistribusi secara seragam dalam rentang buket tertentu. Nah, jadi ada istilahnya buket. Nah, buket ini adalah bentuk lain dari unit storage yang dapat menyimpan satu atau lebih record informasi. Nah, buket ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kan sebetulnya seperti ember. Nah, ember ini kan kalau misalnya kita isi air kan isinya selalu sama ya. Nah, jadi itu adalah tempat penyimpanan satu atau lebih record informasi. Nah, buket ini digunakan jika nilai search key tidak dapat membentuk suatu kandidat key atau jika file tidak tersimpan dalam urutan search key-nya. Nah, materi hash index ini akan dijelaskan nanti berikutnya ya. Jadi tidak pada pembahasan materi yang ini. Nah, kemudian ordered index. Ya, kita lihat pertama sekali ordered index. Nah, ordered index tadi ada sebutannya sebagai primary index, ada clustering index. Nah, primary index ini adalah indeks primer yang dibangun dari mengurutkan atribut kunci. Jadi kan suatu tabel itu kan biasanya ada atribut kunci. Nah, jika atribut kunci tersebut kita ambil, lalu kita buat dia sebagai search key pada indeks, maka itu kita sebut dia sebagai primary index. Nah, misal ada tabel mahasiswa. Nah, untuk membedakan mahasiswa kan kita biasa menggunakan atribut NIM ya sebagai atribut kuncinya. Maka NIM tersebut kita simpan di dalam indeks. Ya, jadi search key-nya ini akan berdasarkan NIM. Nah, sebetulnya primary index ini akan secara otomatis dibuat clustering indeksnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh NIM tadi, NIM pada tabel mahasiswa, NIM tersebut kita jadikan sebagai primary index, maka secara otomatis dia akan membuat clustering index berdasarkan NIM. Jadi sebetulnya makna daripada clustering index ini adalah mengelompokkan, cluster kan? Cluster ini kan untuk mengelompokkan dan juga sifatnya adalah mengurutkan. Jadi udah dikelompokkan, dia akan diurutkan. Nah, namun namun selain daripada itu, clustering index ini juga bisa dibangun dengan mengurutkan atribut bukan kunci. Nah, kalau primary index tadi kan sesuai dengan namanya, primary, jadi memang atribut kunci. Nah, namun kalau clustering index itu indeksnya bisa dibangun dengan mengurutkan atribut bukan kunci pada file atau tabel. Nah, contoh misalnya pada tabel mahasiswa ada atribut IPK. Nah, IPK ini kan sebetulnya bukan primary index ya. Nah, tapi bisa saja data mahasiswa tersebut kita kelompokkan dan kita urutkan berdasarkan IPK. Nah, sehingga IPK kita simpan dia sebagai clustering index. Nah, jadi secara
Ilustrasinya sebetulnya seperti ini ya. Ordered index ini nanti akan bisa kita gambarkan dalam bentuk tree. Nah, bahasan tentang tree juga akan dijelaskan pada minggu berikutnya.